Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Imam Taufik Sujarwo. Saya adalah guru IPAS di SMKN 1 Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka pemenuhan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Saya mengambil materi perubahan fisika dan kimia dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon saran dan kritiknya agar pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. SMK Bisa. SMK 1 Paringin. Pasti bisa. Luar biasa. Senang sekali pada hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 12 Agustus 2023, Bapak bisa masuk dalam kelas ini. Ya, dalam pembelajaran IPAS. Oke, kelas apa ini? Kelas 10 Teknik Kendaraan. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang kurang enak badan? Ya. Ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Oke, silakan ada salah satu juga yang bersedia. Ya, silakan Farid. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, sebelum kita belajar seperti kontrak belajar di awal kita ya, kesepakatan kelas Bapak cek dulu. Ada berapa cek? Ada mesti kan? 3. Yang pertama cek apa? Ya, yang kedua cek apa? Yang ketiga cek? Ya, langsung saja semuanya berdiri. Bapak cek dulu kerapiannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Silakan bila ada yang kurang rapi, bajunya masuk berataan ya. Oke, pakai dasi juga. Sudah? Oke, bagus. Duduk. Yang kedua, saya minta untuk cek bila ada sampah yang di laci atau mungkin di bawah meja kursi, silakan dibuang. Budayakan hidup sehat dengan menjaga kebersihan. Ada yang sampah? Tidak ada? Bersih ya? Bersih. Bagus. Yang ketiga adalah cek kehadiran. Yang saya panggil silakan bilang hadir ya. Oke. Yang pertama Ahmad Randi Ramadhani hadir. Ainul Sunanto Hadir. Ahmad Yatsir Hadir. hadir ya. Yang terakhir Reski Andra Hadir. Oke. Berarti hari ini datang semua ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Iya. Sebelum kita belajar, Bapak tanya-tanya dulu ya. Apakah sudah pada makan? Sudah. Berapa piring? 1. Sudah ada 2? Oh, 2. Oke, berarti sudah makan ya? Yang artinya sudah terisi energimu? Sudah? Ya. Artinya sudah semangat belajar hari ini. Kalau Bapak tanya lagi, Bapak pastikan kira-kira semangatnya dari skala 1 sampai 5 berapa? 5. Langsung 5? Sudah yang 3, 4 nggak ada? Lima ya? Artinya full semangatnya hari ini. Apalagi kita sudah mendekati apa? Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Yang pastinya kita
mengisi kemerdekaan dalam hal yang positif. Selain mungkin ada perlombaan, bisa juga kita mengisi dengan belajar untuk menggapai cita-cita. Baik. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Materi apa saja? Saya masih ingat kan? Sebelumnya itu kita belajar terkait wujud dan perubahannya. Benar? Makanya nih mengembun. Apa arti dari mengembun? Siapa yang tahu? Oke, selamat. Mengembun adalah perubahan zat dari gas ke cair. Gas ke cair. Benar? Bagus ya. Sekarang kalau mengembun itu termasuk menerima kalor kah atau melepas kalor? Melepas kalor. Benar ya? Nah, bila sudah kita menuju ke pertemuan yang baru atau materi selanjutnya, yaitu mengenai perubahan fisika dan kimia. Ya, sini perhatikan. Nah, untuk mengawalinya, benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang langsung dapat diamati atau mungkin perlu waktu yang lama. Nah, benarkah perubahan itu ada dalam kehidupan sehari? Mari kita simak videonya. Oke, ini ya, simak dengan baik di depan layar tersebut. Ternyata, ini perhatikan lagi di sini. Ternyata ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan cuma satu atau dua orang mungkin? Tadi apa itu berarti? Ada mentega dibakar, ya apalagi tadi? Membakar menjadi abu. Nanti itu pasti ada perubahan yang mungkin semula kertas terbentuk abu menjadi abu, yang artinya muncul yang namanya zat baru yang beda dengan sifatnya seperti zat semula. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, pada pelajaran hari ini tujuannya adalah peserta didik melalui diskusi dan literasi mampu menentukan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Yang kedua, mampu menjelaskan perubahan fisika dan kimia dengan benar. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan kimia dengan teliti dan benar. Yang terakhir, mampu menganalisis karakteristik perubahan fisika dan kimia dengan benar. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, pentingnya apa sih kita belajar buat ini perubahan fisika dan kimia, atau manfaatnya apa? Ada yang tahu? Kalian jurusan apa nih? Kendaraan. Nah, pasti erat kaitannya dengan mesin ya. Mesin apa? Mesin mobil atau roda bak. Pertanyaannya, mobil bisa bergerak itu karena apa? Karena mesin. Karena mesin. Karena mesin apa lagi bisa bergerak? Karena Bahan bakar. iya, karena bahan bakar. Benar ya? Yang artinya mesin bisa bergerak atau mobil bisa bergerak karena pertama ada mesin, yang kedua bahan bakar.
bahan bakar itu nanti sebenarnya bekerja sama dengan mesin ya, diproses dalam mesin. Nanti hasilnya berupa apa? Berupa asap kendaraan. Asap kendaraan inilah gas buangan dari bahan bakar yang tadi diproses melalui mesin. Pertanyaan Bapak, asapnya ini kira-kira terbentuk zat baru apa tidak? Iya, bahan bakar menjadi asap. Kira-kira asapnya apa? Ada yang tahu? Asap kendaraan mengandung kandungan apa? Zatnya yang paling terkenal karbon monoksida. Karbon monoksida atau istilah resminya CO. Nah, itu salah satu manfaat kita belajar materi perubahan fisika dan kimia yang kaitannya dengan jurusan kalian, teknik kendaraan. Nah, lanjut ya. Nah, garis besar materi yang ini adalah pertama, apa itu arti materi atau zat. Yang kedua, sifat fisika. Yang ketiga, sifat kimia. Yang keempat, perubahan fisika. Dan kelima, perubahan kimia. Jadi belajar ini kita belajar ini berbasis masalah atau istilah paringannya adalah problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Itu ya. Ini kata kunci. Ini kata kunci. Yang mungkin nanti bisa kalau searching di Google, Pak, bisa sifat fisika, cari di Google atau di mana pun di buku cari dulu. Ini kata kunci dan belajar ini. Lanjut. Nah, kita menuju ke orientasi masalah. Silakan simak video di bawah ini ya. Fenomena melelehnya lapisan es di Greenland terus menjadi sorotan. Temuan fakta bahwa lapisan es di Greenland meleleh 6 kali lebih cepat sejak tahun 1980-an mendorong sejumlah peneliti untuk mengembangkan studi di tempat es terbesar kedua di dunia setelah Antartika ini. Kali ini, peneliti dari Badan Penerbangan dan Antariksa NASA yang menjelajahi Greenland untuk melakukan studi. Sebagian besar peneliti berpendapat pemanasan global adalah pemicu utama yang mengakibatkan miliaran ton es meleleh hanya dalam 1 hari. Namun, pemanasan global dapat mempercepat melelehnya es di Greenland dan meningkatkan permukaan air laut sekitar 6 meter. Namun, fenomena pencairan es di Greenland dapat diperlambat, salah satunya dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan lain yang dapat menambah emisi karbon. Oke, kembali ke setelah tadi videonya, pernahkah sebelumnya kalian melihat video tadi? Di berita mungkin? Pernah nggak? Belum ya? Oke, bila belum, sudah mendapatkan videonya ya? Dan mengapa bisa terjadi seperti itu? Siapa yang tahu tadi? Karena apa? Ya? Pemanasan globalisasi. Pemanasan global, pemanasan global sehingga menyebabkan apa yang naik? Suhunya. Nah, berarti karena suhu naik, otomatis di kutub tadi akan meningkat. Berarti ini. Adakah perubahan pada berita tersebut? Jawabannya ada. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok, jawab di LKPD. Jelas ya? Oke, lanjut. Sekarang apa yang mesti kalian lakukan pada hari ini? Yang pertama adalah berkelompok. Yang kedua, buka LKPD, kemudian ikuti alurnya. Yang ketiga, buka bahan ajar. Dan selanjutnya, silakan mulai searching di internet terkait materi hari ini. Ya. Sekarang Bapak bagi kelas ini dalam 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok 1 di sini, 1. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan berkumpul sekarang berkelompok. Dan kita 4 3 jadikan 1 ya, biar rapi. Kelompok 1 mana suaranya? Tugas pertama kalian adalah membentuk organisasi kelompok. Ya, tentukan siapa ketuanya, siapa sekretaris, sekretarisnya. Silakan dari sekarang. Ketua. Oke, bila sudah
Bahwa kita perwakilan di tiap kelompok ke depan mengambil LKP. Silakan. Nama kelompok sesuai dengan 1, 2, 3. Silakan isi di situ. Nama kelompoknya apa? Nama kitanya siapa? Isi. Serta kelas. Sebelum belajar lebih lanjut, perhatikan sebentar anak-anak. Bapak adakan pretest. Ini untuk mengetahui pengetahuan awal kalian, ya. Untuk mengetahui pengetahuan awal kalian dalam materi perubahan fisika dan kimia. Sekarang saya persilakan untuk membuka HP-nya masing-masing. Di grupnya ada kan? Linknya. Beri waktu kurang lebih 5 menit dari sekarang. Iya, waktunya sudah habis. Sekarang kita baru cek ya jawabannya kalian. Sudah tahu jawabannya kan? Langsung dulu ya. Oke. Ya. Nilainya masih lucu-lucu, nggak masalah. Itu karena kita baru tahap awal. Ya masalah nanti kita akan belajar lebih lanjut ya mengenai materi ini. Dan harapannya di akhir ada post test kalian kerjakan sungguh-sungguh karena sudah belajar. Oke, baik. Kita lanjutkan saja. Sekarang ada bahan ajar di LT bisa kalian jawab bahan ajarnya sebagai materi hari ini ya. Baik, di depan Bapak sediakan alat praktek yang mesti kalian kerjakan. Jadi boleh perwakilan kelompok 1 2 orang mengambil prakteknya satu-satu. Jelas ya? Kerjakan dari sekarang. Kan juga satu ambil satu ya. Katakan dulu di meja. Katakan dulu di meja. Nah, sebelum mulai praktek, perhatikan Pak. Sebelum praktek kalian LKPD dulu ya. Halaman pertama di situ ada petunjuk penggunaan LKPD. Silakan dibaca. Ya benar ya. Nah, kerjakan dari sekarang. Silakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Ya sudah selesai mengerjakan beban diskusi, langsung saja dipraktekkan ya. Bapak ingatkan, karena ini ada kaitannya dengan mungkin agak berbahaya, ada apinya nanti, ada bahkan bahan kacanya ya. Jadi lebih berhati-hati, lebih keselamatan ya.
Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri perubahannya. Misalkan Mati dikit aja dah. Iya. Dan kalian ngomong yang lain. Cuka dalam botol. Terus Ini pas nih, tuh. pas. Belum sampai. Kita aman tutup botol dengan balon. Tutup. Apa coba? Sambil diperhatikan, ini Bapak nilai mulai dari persiapan, kemudian proses kerjamu masing-masing, kemudian nanti laporannya bagaimana, dan sikap dalam praktek. Ada apa penilaian? Kayak dibongkar kan coba dibongkar dah. Satu-satu. Habis apa dari tadi? Amat ya, lagi. Langsung. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Misalkan ada kan perubahan warnanya, bagaimana bentuknya, nah gitu ya. Kita ini siapkan terus ini kita sini. Diamankan. Amati. Terjadi perubahan apa? Atau apa yang muncul? Cahaya. Nah, cahaya apa lagi? Terus di ciri-ciri tabelnya. Nah, menjadi apa ini? Dari Abu. Tulis. Ini tadi terbentuk apa ini? Perubahan apa? Fisika atau kimia? Bisa kok belum itu lagi. Ciri-ciri perubahannya berubah kan warna malilih ya jadi padat. Ya, boleh situ jawabannya. Nah, mana mau berubah warna? Yang awal yang berat-berat Sudah selesai? Enggak ya. Yang sudah selesai gambarnya silakan dikirim di grup. Nanti itu dipresentasikan ya. Waktunya habis untuk praktek dan diskusi. Sekarang waktunya presentasi. Yang bersedia dulu kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggotakan Andrian, Tim Sabirin, Rehan Arsan, Randi Ananta Bagja. Untuk materi pertama saya serahkan kepada Rehan Arsan. Pelarutan gula. Ciri-ciri perubahan dari padat menjadi cair. Itu termasuk perubahan fisika. Proses pembakaran gula terjadi perubahan warna, gula terbentuk zat baru. Hasil perubahan fisika, kimia. Kita magnesium dari magnesium hitam di amplas lalu jadi putih, dibakar akan mengeluarkan cahaya dan akan menjadi abu, termasuk perubahan kimia. Bakaran gula awalnya padat menjadi cair dan mengalami perubahan warna. Prosesnya kimia.
potongan kertas tidak berubah menjadi zat baru, hanya berubah bentuk, perubahan fisika. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan di antara teman-teman semua? Tidak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita adakan apa ya? Semangat ya. SBG. Nah, ini gamenya namanya adalah katakan dulu, katakan. Kita fokus dulu ya. SBG gamenya adalah apa kata Pak Imam. Ketika saya bilang Pak Imam, kalian kerjakan apa yang saya katakan. Bila tidak ada kata Pak Imam, berarti tidak apa-apa. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Ya. Oke, sekarang kita mulai semuanya berdiri. Nah, ayo. Tadi gimana tadi? Kenapa berdiri? Oh iya, lupa. Ada apa? Kata Pak Imam semuanya berdiri. Tepuk tangan. Ada ya? Tidak. Kata Pak Imam angkat tangan ke atas. Kata Pak Imam semuanya duduk. Ayo, malah ada ya? Kata Pak Imam tangan diturunkan. Kata Pak Imam permainan berakhir. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita selesai presentasi, sudah selesai mengerjakan LK. Jadi sekarang waktunya adalah penguatan materi ya. Ya tadi kalian sudah melaksanakan praktik ya. Apa saja yang pertama tadi? Ngapain? Tadi melarutkan gula. Yang kedua pembakaran gula. Ketiga Membakar pita. yang membakar pita magnesium. Yang keempat Pencampuran juga pada benda kue. ya penyambaran suka pada benda kue. Yang terakhir pemotongan. Pertanyaan Bapak, manakah yang termasuk perubahan fisika? Pemotongan gula dan Pemotongan pita. pemotongan. Manakah yang termasuk kimia? Perubahan kimia. Intinya bila terbentuk zat baru itu berarti perubahan kimia. Bila hanya cuma sebatas perubahan wujud atau mungkin berubah ukuran atau bentuk itu baru perubahan fisika. Nah, sekarang kita ngomong materi ya. Perhatikan di depan semuanya. Ini materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume. Sifat materi tergantung dari wujud materinya. Ada 3 macam wujud materi atau zat. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada padat, cair dan gas. Lanjut. Nah, sifat materi di sini ada 2 sifat materi yaitu fisika dan kimia. Kalau yang fisika tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut, berarti susunan tetap sama. Kemudian tidak kekal, dia bersifat sementara. Contohnya apa itu? Air yang dipanaskan sampai mendidih akan akan terjadi perubahan bentuk dari apa menjadi apa? Dari cair menjadi gas atau uap. Nah, jika uap diemburkan, berarti gas menjadi air, maka akan terbentuk air kembali. Berarti kembali seperti semula. Jadi sifat fisika meliputi titik didih, titik lebur, titik beku, pelarutan mungkin, masa jenis, kerapatan sampai ke delta terus semuanya. Itu merupakan sifat fisika yang bisa kembali ke bentuk semula. Termasuk yang ketiga meleleh sama. Itu nanti bisa menjadi ketika kembali bila didinginkan. Gitu ya. Lanjut ke sifat kimia apa ini? Yang berhubungan dengan kemampuan satu zat untuk bereaksi, berarti ada reaksi di situ, atau berubah menjadi zat
lain. Yang tergolong sifat kimia antara lain, yang pertama mudah terbakar. Tadi ada kalau kita magnesium yang dibakar ya menjadi abu, benar ya. Kemudian perkaratan, misalkan besi berkarat, mudah meledak, bom. Lagi beracun, kestabilan dan reaktifan, berarti ada reaksi di situ. Lanjut, ini gak usah langsung aja menuju ke perubahan materi. Terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah ini apa itu perubahan fisika? Boleh dibaca ini? Merupakan ini apa? Tidak menghasilkan zat baru, tapi hanya merupakan perubahan wujud semata. Susunan zatnya tidak berubah. Perubahan wujud, jadi fisika itu terjadi perubahan wujud. Misalkan dari es batu menjadi air. Berarti mungkin karena bisa pemanasan, bisa pendinginan, bisa karena perubahan bentuk, ya. Kemudian bisa misalkan bongkahan batu menjadi patung, itu berarti berubah kan? Gitu. Kemudian ada perubahan ukuran, misalkan dari beras menjadi tepung. Kalau beras dari nasi itu sudah beda zat lagi. Apakah nasi bisa jadi beras? Beda. Itu perubahan kimia. Ya. Kemudian untuk perubahan kimia merupakan perubahan materi yang menghasilkan zat baru, ya, yang zat baru yang permanen, disertai terjadinya reaksi kimia. Misalkan tadi perubahan warna, ada tadi warna, misalkan dari bulan tadi ya, berwarna. Kemudian mungkin perubahan suhu, terbentuknya gas, gitu ya, terbentuknya gas. Apa ini pada apa ini reaksi apa ini antara soda, terbentuknya gas-gasnya apa ini kira-kira? Ini adalah karbon dioksida. Itu termasuk perubahan apa? Kimia atau fisika? Kimia. Oke. Nah, kemudian pendapat. Jadi kalau kemudian buah yang semula mentah menjadi matang, kan asam menjadi manis dan lagi mesti berkarat, susu menjadi yogurt atau mungkin apalagi menjadi keju ya, itu bisa menjadi keju dan lain sebagainya. Nah itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah sekarang kita tarik kesimpulan. Coba Bapak minta kesimpulannya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi ya, yang pertama belajar apa kita? Siapa yang tahu? Ayo tadi yang pertama apa tadi? Cuci tangan. Kita sudah belajar mengenai materi. Apa itu pengertian materi? Silakan. Silakan Enor. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume. Nah, itu pengertian materi. Sedangkan sifat materi ada dua, yaitu sifat fisika dan kimia. Sifat fisika apa? Yang tahu tadi? Ya silakan. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Tanpa mengubah komposisi. Coba sekarang sifat kimia apa bedanya dengan fisika? Silakan. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan kemampuan zat untuk bereaksi atau berubah menjadi zat lain. Nah, berubah menjadi zat lain. Sekarang perubahan materi ada berapa? Dua. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Intinya kalau fisika itu tidak terbentuk zat baru, hanya mungkin bisa berubah wujud saja atau berubah ukuran. Tadi contohnya apa? Es mencair, mentega dilelehkan, beras jadi tepung. Kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru yang permanen, artinya apa? Tidak bisa menjadi awal kebentuk semula. Contohnya apa? Kayu dibakar, apalagi Vitamin magnesium kita manusia diapakan? dibakar. Ya dibakar terbentuk apa tadi? Cahaya dan abu. Itu ya, itu sudah kita pelajari hari ini. Nah sekarang waktunya adalah evaluasi. Evaluasinya apa? Nah sebelum itu siapkan HP-nya masing-masing. Bapak ada kartu khas ya?
kirimkan linknya dulu di grup. Ya, silakan dibuka di grupnya masing-masing. Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah sungguh. Satu menit lagi, selesaikan. Sudah habis. Sekarang sebelum itu pembelajaran, Bapak minta refleksi lah dari kalian. Bagaimana perasaannya, bagaimana pengalaman yang kalian dapatkan, dan bagaimana apa yang mendapatkan selama pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bersedia mengungkapkan perasaannya? Silakan ya. Yang bersedia mengungkapkan perasaannya hari ini. Silakan. Pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Saya mungkin tidak bagi saya bagi teman-teman juga. Karena di hari ini kita belajar tentang fisika dan Ya, belajar pas ya. sangat luar biasa bagi saya dan ini sebuah pembelajaran baru bagi kita semua. Coba, terima kasih. Sama ada lagi yang mau utarakan pendapatnya. Nanti Bapak kirimkan link di link sama juga. Nanti bisa kau jawab di lewat ya. Oke, untuk evaluasinya tadi untuk semua kelompok sudah melaksanakan praktek dengan baik ya. Terima kasih. Sudah menyelesaikan juga KPD-nya, sudah selesai presentasi. Walaupun untuk evaluasi ya, ketika presentasi masih ada yang malu-malu atau bahkan masih ada yang textbook, itu ya harusnya bisa lebih menjelaskan lebih detail terhadap apa yang dipresentasikan. Tidak masalah, kita sama-sama belajar. Kedepannya semoga lebih baik lagi. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, kita cukup dengan berdoa. Silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum tutup nanti untuk alat prakteknya tolong dibersihkan, dirapikan kembali seperti semula sama nanti dibuang. Itu ya. Jelas? Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat ya. Pak Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.